Jadi aku punya kawan dulu SMP, akrab sama dia tuh. Dia ngomong ke akrab tiba-tiba tuh bisa jadi karena suatu ya keakraban di satu organisasi, tiba-tiba akrab kan, galak. Aku nih ngawani kawan sebenarnya, ngawani kawan lah cewek. Nah, ngawani cewek dia nih, aku lah dianggap dia tuh keluarga angkat. Iya kan? Dia oh sudah, main yuk ke rumah. Awal-awalnya basa-basi ceritanya, main yuk ke rumah. Oh iya curhat yuk, kayak gitu kan. Jadi sering kami main ke sana. Kok aku main ke sana pertama kali itu berasa balik ke gimana zaman aku masih kecil. Jadi di mana di situ di daerah situ masih alami kan. Dia punya binatang. Gitu dia punya binatang, punya monyet. Demi dia punya monyet, punya kambing, punya ayam, punya anjing. Lengkap. Punya burung. Lengkap. Jadi di sana tuh mana sih pecah nemu ke tempat itu pecah surga. Cak mana yang ngomongnya tuh pecah tempat bermain kita di masa lalu. Aku jujur masih kecil itu aku hobi petualang di dekat sini. Iya. Hutan itu aku masukin. Hutan belakang aku masukin. Rame-rame kami. Yalah jemen-jemennya kan, tak tahu gale kan. Nah, aku tuh di sana tuh cak itu. Nah, pernah di mana ceritanya kami ini pramuka. Apa sih kalau pramuka tuh kalau Calir. Enggak, itu tuh apa sih? Renungan suci. Renungan suci ya. Renungan suci. Oh, baju pramuka lengkap ya? Baju pramuka lengkap. Ceritanya, oh kita ngumpul tapi di rumah si A. Karena belum mulai kan. Kami tuh kan tidak tahu info. Pikir kami abis maghrib mulai kan. Taunya tengah malam. Jadi itu pertama kali aku ikut renungan suci. Jadi ngumpul nih kok kawannya ngajak ke sana. Gitu. Oh, kita ngumpul di rumah dia yuk. Entah ngapa balik ke rumah dia. Yang rumah bawah itu? Iya. Jadi balik ke rumah dia. Disambut keluarganya humble ya, dengan kawan-kawan tuh welcome ya. Pokoknya di pecah anak dewek lah. Itu nah, makan lah ini si kawannya sih. Iya kau tinggal mana? Ini pokoknya di mana caranya, mungkin mana caranya kami tuh bakal nyaman di situ. Jadi percaya udah berjalan nak ke sana itu kami tuh jalan kaki malam, jalan kaki ya kali SMP kan belum ada motor kami. Iya kan belum ada motor kami. Berapa itu? Itu abis Isa, karena posisinya jam 10 itu kami lah nak berangkat ke Makam Pahlawan. Iya kan, percaya ya. Jadi pertama kali kesan berangkat ini biasanya kan ke sana tuh siang ya. Kalau siang tuh enak lah ke sana, ada ngarah ke rumahnya tuh ya. Jalannya jelek. Jadi masuk turun dari jalan besar itu itu kalau jalan kaki itu kisaran setengah jam. Aduh ya Allah, jalan kaki iya tinggal dari pucuk sana ya Allah bawah kan rumahnya tuh jadi bawah dari pucuk jalan besar tadi nanjak jalannya batu-batu jelek, tanah liat di situ lengkap. Kebayang enggak kau? Bayang. Nah posisinya jalan ke rumahnya itu di tengah hutan. Terus tuh rumah di sana tuh masih minim rumah. Ada sikok rumah sebelah kiri, aku ingat tuh. Ada sikok berdua rumah sebelah kiri. Nah jaraknya itu dari rumah dia itu dari sini ke masjid ke sana. Iya. Lebih tepatnya rumah kosong. Kali balik maksudnya jauh kan dari pemukiman. Iya. Kan posisinya kan itu tahun 2008 ya. Iya rasanya 2008 2009 ya. Jarak rumah tuh kan jauh ya. Nah
Nak jalan, nak dari pojok itu ke bawah baru ketemu si ke rumah. Kebayangin tengah malam, pokoknya udah kate. Kebayang tuh lampu ini mati kalau lampu. Cuma nato be. Jadi kayak kita ngulangin ke mesin waktu di zamannya dulu. Zaman Iyo. nenek kayak gitu ya. Zaman nenek Juga remaja ya. kali. Atau juga yang pasti no ya. Iya. Jalan ke rumah dia tuh cak itu tadi. Ah. Jadi belum selesai sampai di situ. Jadi baru ketemu si kok rumah. Nah, masih ada perjalanan lagi. Turun lagi mungkin sekisaran kalau dari pucuk ke bawah mungkin kisaran 20 menitan baru sampai rumahnya. Nah, itu 10 menit sampai rumah Wong itu tadi. 10 menit lagi turun ke bawah. Nah, dari rumah itu tadi agak nebeng lagi. Nah, baru masuk jalan setapak. Dia mau ke jalan setapak kan sih. Jalan itu cuma bisa dilewati untuk motor baik. Nah, jalan itu dilewati untuk motor baik. Jadi, cak mana cara kami manggil dia? Karena posisinya di sana tidak kate listrik sama sekali. Ya, penerangan ada rumah seperti itu pun lampu. Menuju wong tuh apa ya, lampu led warna warm ya. Tapi kan lampu zaman dulu kecil warna kuning. Nah, lampu kuning itu. Nah, jadi turun gitu kan. Jadi cak mana ini ceritanya? Tengok turun lah jauh, turun itu kan masih hutan, kiri kanan hutan kalau rawa. Jadi kalau pas sampai depan rumahnya tuh dari mana? Samu ya, langsung dari sini ke ujung masjid ke rumah dia tuh. Jadi stop lah kan di ujung jalan. Dia tuh kiri kanan di pohon jati. Itu masih pohon jati asli. Kau kan pernah ya? Kau pernah situ kan? Tak pernah, tapi tidak tahu kalau bahwa ada pohon jati situ. Aduh, aku sempat pernah tangan aku lagi kesel. Nah, jadi pasnya, di situ ternyata rumahnya itu tidak ada lampu, ada penerangan sama sekali. Jadi begitu. Nah, jadi cak mana? Aku tidak tahu, mungkin kawan aku ini pernah ya ke situ pada saat malam hari ya, mungkin dia. Jadi cak mana manggil dia? Bayang gelap sebetinoan kami nih. Siapa bayang? Betigo. Jangan kasih Iyo. brand. AN aku. Nah, jadi betigo nih. Jadi cak mana? Manggil dia teriak aja. Iya. Jadi berteriak manggil. Woi. Bukan, aduh udah onyok. Nah, baru dia hidupi lampu obor. Iya. Dijemput kami pakai obor. Nah, posisinya, tapi posisinya kami nak kesana tuh ya. Anjing tuh gonggong. Itu dirantai ada anjingnya tuh. Tidak. Iya kan jaga rumah posisinya. Anjingnya ada 10. Coba nih. Jangan lari. Ada interupsi dari sana. Jangan lari, ya sudah. Saling pegangi baik. 10 anjingnya. Beda warnanya. Nah, jadi tidak selesai sampai situ. Ternyata dia ada semprong. Semprong itu lampu zaman dulu. Nah, kalau nak dihidupi nak dipompa. Jadi sempat dia terang lampu Cino. Tinggi segini ya? Iya. Iya. Nah, lampu itu kan baru disambut sama dia sama keluarganya. Disuguhin minum nih ceritanya nih. Makan roti nih makan. Minum. Aku nak minum apa? Nak ini apa? Itu kan. Aku sumpah kalau dipikir sekarang berasa masuk dunia lain nih. Ya juga lah kalau dipikirin. Bener. Tapi banyak kejadian. Selama aku kenal dia, ibaratnya tadi cara perlakuan keluarganya ke aku, baiknya ke kawan-kawan aku ada pengecualian nih. Lo tuh percaya dah mencak hujan kunang-kunang. Iya. Hujan tapi kunang-kunang. Mana ya? Berasa tuh
kunang-kunang kalau ya kayak rumah kunang-kunang di tengah hutan cuman lah gelap. kunang-kunang kan hidup kan lampu buntutnya kan lampu Iya, kayak sih. lampu kayak gitu ya. iya kan lampu kan lampu klip itu bener bener. itu wow luar biasa buat pecah nengok taburan ribuan bintang Di rumah itu ada berapa anggota keluarga? di rumah itu banyak jadi di Yobae itu 6 beradik Serius? 6 beradik dia bener 6 beradik ditambah uang tuanya 2 terus ditambah ada mamangnya sih kok berapa itu jadi Ini berarti ya Besar rumah. mamangnya 2 besar rumahnya percaya gak sih rumahnya besar tapi kamarnya dikit jadi dia tidurnya di ruang tamu. mungkin I don't know yang jelas tuh mereka rame lah di rumah itu percaya udah minim cewek rumah itu tuh yang cewek itu cuma ada kakaknya dengan uang tuanya Itu jangan-jangan mereka tuh sengaja tinggal di situ untuk ilmu. nggak tahu juga sih Untuk ilmu. nggak tahu juga Kalau itu juga. nggak tahu juga kalau itu yang jelas dia bukan asli orang sini tapi ya dari situ seru memang keluarga baik jadi kalau siang kalian tidak tahu apa tidak ada hari kalau tidak main sana tuh tidak seru Terus bawain pengen main situ. main sana jadi kalau siang tuh adiknya tuh kan kalau waktu aku galak main ke situ adiknya tuh sebisa dia uang tuh nah kan sebisa dia uang jadi kalau ada yang main ke situ ore aduh kawan ini main aduh ore ada kawan ini main seru ini pokoknya nempel aja itu jadi kita tuh merasa seru di sini mana di sana tuh hewan-hewan itu tuh pada nurut Kecuali guguk. iya kalau guguk kan setiap datang itu pasti sembunyi-sembunyi dulu walaupun siapa pun nengok anjing rasanya digagu-gagu gitu Bener. masa kabur ya sudah sudah dari situ sering main jadi hewan-hewan yang bisa nurut yang pecah sini bae lah jangan kemana ibarat kata teman manusia seiring waktu kan rumahnya itu di belakang rumahnya ini belakang rumah enggak betul jadi ada pohon melinjo batang melinjo ada batang melinjo tuh kalau sayur asam enak tuh di belakangnya tuh ada bukit rumahnya Ada bukit tapi hutan tapi bukit situ. iya ada bukit hutan kepucuk aku nih wongnya galak explore jadi di rumahnya tuh aku kelilingi sudut sini pada saat suatu hari aku sempet lupa waktu itu udah tahu ngapa rumahnya tuh kan rumah panggung rumah kayu rumah panggung cak kamu besar lebih besar lagi dari rumah kamu nah tapi aku cak mana tapi di depan dia tuh rapi kan rapi tanggonya tanggo semen rapi dia tuh rumahnya tidak begitu tingginya kalau siang tuh kalau duduk di bawah panco di bawah rumahnya tuh makan kemplang pokoknya banyak ada kucing di sana tuh kucingnya banyak nah yang aku salut di sana seluruh binatang itu diperlakukan dengan baik kalau kucing tadi dibeli kenian ikan khusus anjing tadi dibeli kenian makanan khusus super baiknya Tuan rumahnya? Iya tuan rumah ya 10 orang iya 6 dia 6 beradik dia 6 beradik tuanya 2 terus ada mamangnya 2 beradik nah jadi seiring waktu aku bengong di depan di apa jendelonya serius sampai aku marah balik Aku bengong kok diem itu
Bengong tuh nengoki. Nggak tahu itu tuh ya. Itu apa? Perasaan aku tuh ya. Aku nengokin no mamang itu. Itu tapi aku tuh posisinya jendela dia tuh ngarah ke hutan belakang rumah. Ah. Nah, hutan belakang rumah ya. Mm. Loh, kok ada becak ujung Mm. tengah hutan tuh. Mm. Tapi aku nih siangnya tadi tuh ngarah sana, memang kan muteri Oke. seluruh rumah itu kan. Ah. Pinggiran but rumah itu tuh puteri gak loh. Ah. Ya aku ngapa ada tukang becak Mm. di sini? Kok di sini ada tukang becak sih? Nengok lagi ke sebelah. Loh, apa banyaknya pasar ya kok. Aduh, berjualan. Ada jualan sayur. Semakin ke pasar lagi. Makin ke pasar. Loh, kok ada anak-anak? Mm. Ada orang tua. Nah, ada jalan-jalan. Itu aku nih ceritanya penasaran. Turun. Hah? Keluar dari rumah itu. Kan ngintip dari jendela kan. Yo. Nah, awalnya kan aku ngintip dari jendela. Nah, keluar dari rumah itu. Keluar dari rumah itu ya. Turun. Posisi rumah itu tuh ya. Tadi bokep ya. Ada lagi pecah turunan lagi ke bawahnya. Tapi sedikit. Sedikit mungkin segitulah nah. Setinggi kursi lah kurang lebih nah. Turun nah, cek itu kan. Nah, jadi pas turun kupas lagi. Kok yang dibelinya nih? Oh, dia tuh jual beli nih kan? Tiba tuh masuk ke alam gaib itu ceritanya. Belum, tidak tahu aku alam gaib apa tidak kan tidak mikir ke sana ya awalnya kan. Nah, tapi pas makin aku turun kok aneh kataku yang jual dia tuh, padahal pas aku nengok di pucuk tadi tuh sama jualan sayur, jualan ayam masih hidup. Nah, pas aku ke bawah kau nak beli juga sih. Nawari kau ya? Ditawari juga. Nawari aku ya lu. Nak beli juga. Ini nah minumannya seger jadinya kan. Segernya nih. Kau beli. Leher ayam gorok. Oh. Masuk cangkir. Hah? Kaget lah. Astaga aku nih di mana? Nah, bisa aku lihat. Aku nih di mana? Terus ada yang manggil aku. Ya, teriak. Langsung sadar aja. Langsung astaga. Maghrib. Oh. Itu emang bisa. Langsung tuan rumah keliling. Pergi kau. Astagfirullahaladzim, merinding. Boy, ini merinding loh. Kalau aku sini loh. Pergi kau. Pergi. Jangan ganggu anakku. Keliling rumah. Ngasep. Oh, tiba-tiba dia ngerokok. Atau kok rokoknya tuh pecah di kipas. Oh. Keliling rumah. Oh, dia ngusir. Iyo. Masih tidak pergi juga. Badan aku kok tiba-tiba nak nangis dewe. Tiba nangis kenceng-kencengnya. Aduh apa ini? Demi Allah, aduh apa ini? Aku teriak-teriak. Pergi, tolong tutup. Seluruh jalan tutup. Aku udah ngerti dia ngomongnya siapa, aku udah tahu. Tapi rumah itu tuh seakan-akan sudah tahu posisinya masing-masing. Kau harus apa yang kecil-kecil bakal diam enggak lo. Yang kecil mengerti. Tidak paham. Jadi cerita tadi pas cerita balik ke itu tadi yang aku tengok setelah di ngorek itu tadi, sebelumnya aku tuh nyingok ada bapak-bapak besar tinggi hitam yang aku jingok ya di sana tuh pas aku sebelum aku teriak itu, pas dia nawar itu pokoknya berubah. Kalau di film-film itu genderuwo. Allah Akbar. Jadi begitu sekampung nengok berubah kalau sekampung berubah kalau Allah Akbar. Berubah nunjuk ke asli mereka. Allah Akbar. Yang tadinya yang naik becak tadi asli. Kau nengoknya langsung. Makanya pas Jonggoro itu aku dipanggil. Posisinya kan ditawari posisi masih di pasar kan? Iyo, aku masih di pasar. Teriak dia. Dijemput langsung. Jangan suruh balik. Jadi aku itulah ngapa aku dulu balik kan. Jangan suruh balik. Bahaya kalau dibalik.
Kalau balik bahaya katanya. Iya. Jadi ya mau tidak mau bos lanang aku tetap jemput aku deh. Jam 12 malam belum dijemput. Bos lanang kau tahu kalau kau di marah, situ. ya tahu lah, aku kan izin terus. Terus izin, tapi izin ibaratnya tadi tuh, tapi mereka tuh ibaratnya ingkar terus itu. Nah, janjinya aku nih suruh balik jam 7 gitu ya. Oh. Taunya aku Karet. terus aku tuh marah ya gitu. Jadi nah setelah kejadian itu aku tuh ngerasa sebenarnya tidak ngerasa cak di brainwash lah sih. Itu siapa? Kurang lebih Di kontak. Di scam. iya. Maksud sekarang scam. Maksudnya tuh ini aku tidak paham dengan kejadian itu. Ya aku anggap itu biasa baik. Tapi ada ketakutan. Ketakutan ya shock karena pertama kali aku nengok itu ya cak itu. Jadi waktu dia ngomong, "Oh gila, jangan ada yang lemah, dewek tadi, lemah." Ditombolin minum. Aku udah tahu apa yang minum. Itu mungkin buat kau nyaman di situ. Mungkin. Nah. Jadi sering ke sana, sering situ sampai ibaratnya tadi mereka tuh seolah-olah dia udah punya keluarga di sini. Jadi dia pengen nyari keluarga. Nah, jadi siapapun yang jadi kawan anaknya, siapapun yang datang ke situ ya pasti ya sama sih kita lah. Kita pengen punya kawan kayak gitu kan, kurang lebih kan cek tuh. Nah, jadi kawan aku tuh luar biasa. Aku nengok kunang-kunang, karena dia kunang-kunangnya kan ribuan tuh kunang-kunang depan rumahnya kalau malam. Besok paginya dibawanya sebelok. Tuh. Iya. Nah, Asli. mak ujinya. Uji kan kunang-kunang. Asli dianterinnya sebelok. Niatnya dia berarti maksudnya tuh niat. Oh iya, tiba malam mak. Ting. Bagus nian. Sebelok, kali dia nangkepnya kapan begitu tuh. Tapi kawan aku tuh rajin. Pulau sebesar Ida itu disapu sama dia. Panang posisinya. Rapi yang di situ tuh ya. Tidak kate yang namanya daun pohon ini kate. Bersihnya Bersih. Mereka tuh bersihnya orangnya. Aku ada senang kenal dengan mereka. Seiring waktu berjalan, tapi kalau di logika ke sekarang yang aku cerita ke saat ini. Jadi dulu di rumah itu tuh ada kamar di mana uang tuh tidak boleh masukinnya. Bandel ya. Aku masuk ceritanya. Tapi dulu aku kayak gini nah. Nak, bagus dan lembut dan cara dia ngomong. Nak, beli ke ibu rokok ya, ke warung rokok Korea. Sudah tuh, lah ibu catat ke baik. Banyak tuh catatannya. Kalau ke pasar aku borong ceritanya. Kalau ke pasar, jadi apa yang dia? Yang jelas kalau dia setiap malam Kamis, malam Jumat, kami disuruh beli garu. Garu kalau orang Cina tuh buat sembahyang, dibakaran gitu. Dia kan mana paham dulu. Gunung Kawi bukan sih? Garu Gunung Kawi. Aku ingat labelnya itu ya. Garu Gunung Kawi, aku udah paham ya itu untuk apa. Tapi kalau di logika ke sekarang, ternyata untuk itu. Astaga. Banyak ya, mungkin dia yang paham. Jadi mungkin untuk penjagaan diri dia, atau mungkin untuk biar cepet apa, aku udah paham ya. Dan aku juga udah gak tahu sih, ini aku cuma sekedar cerita apapun yang aku alami. Nah, jadi setiap Kamis Jumat disuruh beli rokok Surya, terus tuh garu Gunung Kawi tadi, garu wangi Gunung Kawi itu aku belinya di pasar tuh, di toko Cino juga, di toko Cino aku gak langganan ya pokoknya beli di situ. Tapi dengan saudaranya aku beli, dengan saudaranya yang paling tua. Nah kalau kan cewek juga tuh,
Jadi aku nanya, ini buat apa? Tapi dia udah pernah galak cerita ini buat apa. Adalah untuk apa aku tidak paham ya, mungkin kalau ada wong Jawa yang itu bolehlah dikomenkan untuk apa ya. Penasaran sih, penasaran untuk apa. Nah jadi terus setiap Kamis Jumat itu anaknya yang sulung itu masak ketan hitam, masak bubur putih, terus masak apa ya lagi, terus dibadai ke nampan, nih. Terus di nampan itu ada kopi, ada rokok, ada garu, ada beras diisi ke gelas, ada garu ditancepi, terus ada macem-macem bubur tadi, bubur ketan hitam tadi, bubur apa ya, aku udah paham lah. Terus ini buat apa? Aku inget dia ngomong kayak nggak tahu ya, aku udah tahu ya. Iya, kita kan masih kecil tuh ceritanya kan ya, masih bocil yang nggak tahu, yang tidak sepinter itulah yang tadi itu kan. Terus ditanya untuk apa, untuk ini kan. Nah jadi aku tahu isi kamar itu tidak begitu pas aku kenal langsung aku ke Ida, setelah aku kenal dia itu 3 tahun. Penasaran lah. Nah di zaman SMA itu kawan-kawan aku ajak ceritanya ke sana, kenal dengan keluarganya, humble tuh, seneng kan. Kita main-main di sana, main ayunan di pohon. Serius loh, main ayunan, main ya, ucap apa sih? Kayak film-film sekarang. Pokoknya aus permainan. Nggak tahu juga jadinya film horor ya. Nah jadi ingat lagi. Nah dari situ aku penasaran, kenapa kamar itu tidak bisa dibuka. Dia mati bau garu anjing. Sumpah bau garu. Ngundang kan. Bau garu terbakar. Garu terbakar. Kebakar apa? Garu terbakar. Listrik kebakar. Garu. Aku kan ngomongin kayaknya kalau aku pusing ini ya. Kalau aku pusing kayaknya rame ini. Iya kan? Ya, tapi belum seintinya. Di sini kayaknya lado. Sana sebuting. Letak. Semudah paling. Jangan kabur. Belum finish. Nah jadi garu. Emang baunya itu seperti apa? Bau garu itu pecah obat nyamuk. Jadi Apa? Ruangan kosong. ruangan kosong itu. Jadi bukan ruangan kosong, itu tuh lebih ke kamar. Aku udah tahu itu kamar siapa. Khusus. Kamar khusus yang tidak boleh orang masuk. Tidak. Si pemilik. Iya. Jadi semakin penuh lah penasaran gitu kan. Semakin penasaran suatu saat siang hari aku buka situ kamar itu. Masuk ke situ, gelap ruangan itu. Wih, cerita dan kawan-kawan tadi. Garu sepaket tadi diletak di pucuk meja. Posisinya itu masih hidup kan. Sedangkan kok lagi berubah kau. Atau pegangan gitu. Anjing. Masih lanjut sih. Stop. Jangan sumpah. Lalu magal gitu. Jangan stop. Aku besok tak magang. Suruh pak aku tuh di belakang. Stop. Aku langsung. Ayo. Jadi lama. Tidak apa-apa. Aku lanjut be. Kau masuk ada? Terus salah ya. Jangan. Enggak tuh antar balik be. Kamu apa nih? Lanjut ya. Jadi sepaket barang tadi ada di ruangan itu. Nah, ruangan itu kan tinggi tuh. Tinggi yang aku tengok di situ.
ada gambar harimau putih. Itu berbentuk gambar atau asap atau Gambar. gambar cetakan? Yo. Oh, Dia tuh bahannya itu bahannya tuh ambal cak itu nasi. Ya kali dulu ada emang ambal. kulit asli kali. Kulit asli harimau. Mungkin. Nggak tahu aku kulit Tapi asli ya. berbentuk. Gambar harimau. Gambar Real harimau. harimau. Gambar harimau. Harimau tuh besar. Tapi Ciko. dia tuh bahannya ambal. Iyo, cak ambal cak itu nah. Ya, Tapi paham, itu paham. tuh I see. penuh seruangan itu. Seruangan itu Iya. Sebesar itu. sebesar itu. Sebesar itu. Hmm. Nah, jadi pas ibarat pas di situ aku shock. Astaga. Gak tahu ngapa aku tidur di dalam kamar itu. Seharian. Tidak, kali seharian. Entah tiba-tiba aku tuh tidur cak itu. Berapa jam itu? Awak ibu lah ngomong, jangan ke situ tapi kau masih ke situ. Oh. Terus Hai, jaku. Ya Allah, marah semarah itu. Aku dimusuhi. Lama aku dimusuhi. itu mungkin tapi berbahaya di badan kamu. Mungkin ya, aku tidak paham ya, namanya bocil ya. Tapi lama loh aku nunggu itu 3 tahun. Serius? Baru bisa penasaran aku tuh terpecah ke. Itu kan khusus buat orang ini tuh, tidak boleh orang lain. Pakai bel lagi. Baru Tak apa. cari yang ekspresinya tuh. Nah, jadi begitu aku setelah ketahunan ceritanya ke situ, sampai anaknya pun musuhin aku. Kalau ini aku bercerita ini karena aku baru sadar, oh kesalahan aku tuh di situ. Jadi waktu zaman itu aku belum paham ngapa kok mereka tiba-tiba diemin aku. Satu keluarga itu diemin aku. Itu mungkin 2 kemungkinan. Satu keluarga diserang karena ada orang yang buka itu, atau takutnya berbahaya ke diri kau. Iya, aku kan tidak paham ya apa dia. Cuman karena rasa penasaran aku tadi pecah, Pecah. Tapi aku nih tadi berusaha untuk masuk lagi ke sana tuh minta maaf, minta maaf. Sampai kawan-kawan aku yang memang lah akrab juga dengan dia itu kan aku dimusuhin juga. Ya, kau pernah gak sih ke sana diusir? Tidak ini. Aku dengan pernah kau dengan Dwi diusir ke sana, udah dibuka pintu. Caca kata uangnya Sama Melika kali kau tuh. tidak sama kau, Kita sama kau apa sama Melika kali. Ica deh. Sama Melika. Mungkin ya. Melika kan sering. Tidak, Melika belum. Waktu itu belum. Aku aja tuh Dwi ya awalnya. Tapi sempet Dwi itu mungkin mental ya. Tidak mungkin Dwi itu ngerasa biasa be. Intinya kecak dia. Itu kan kejadiannya kan sebelum kejadian kita di Semea ya. Nah, jadi Dwi kan memang tidak percaya yang hal-hal itu. Mungkin dari sana ada ngaruh ya untuk dia jadi perisai dia cak nah. Jadi tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif gitu nah. Jadi tidak tahu ngapa dia ngejauh Dwi. Biasa baik cak nah. Tapi kok kita masih kegiluan ke sana baik. Masih kegiluan. Oh, mohon cuman Bu maaf pokoknya aduh be tuh. Yang sampai aku di sekolahan. Oh, tolonglah ngomong sama ibu, sama anaknya yang kawan aku tuh, yang cowok tuh. Oh, tolonglah ajaku. Ini apa namanya? Ngapo ibu bilang, udah tahu, tapi dia tuh diamin aku, tapi kalau aku ajak ngobrol itu dia masih bales itu nah. Masih ini udah tahu katanya, cari tahu lah dewek. Ya kali kita disuruh ngerasa apa cewek kok disuruh introspeksi diri yang sulit ya. Aku rasa introspeksi diri itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ngapo? Kau buat kesalahan. Mungkin ya. Di mata orang itu. Cuman orang itu kan yang nyengok kesalahan kau. Kau ngerasa enggak? Ya kalau mungkin kalau perperan, kamu kan kalau secara tidak sengaja kalau tidak dicerita ke kesalahan itu apa, mana baru tahu. Tidak tahu kau. Iya kan? Jadi dia udah galak ngasih tahu apa dia kesalahan aku. Nah, tapi kini kalau dipikir-pikir, disambung-sambung, dirangkai lagi cerita itu, inilah. Oh, berarti kesalahan aku dulu mungkin baru sekarang. Iya,
Baru sekarang kau tuh nyambungnya ke sana kotor itu. Iya, Jadi selama kemarin itu tidak. udah. Iya, Oh. cak mana ya? Karena aku ke sana tuh happy baik sih. Ibarat ke bapaknya Pinocchio. Nah, Pinocchio ke negeri permen. Iya. Pikirannya main-main, beda tahu menit bahaya buat dia kan, kurang lebih kan saya itu. Oh. Oke, I see. Nah, jadi Suka main-main, tidak bahaya buat diri dia sendiri. jadi lama-kelamaan dia cerita, lama-kelamaan aku datang ke rumahnya, minta maaf, ngomong jual-jualan, tidak tahu dengan pit atau dengan ab ya, tidak tahu ya, pokoknya dengan dia ngomong, tidak dia dengan ab, dia Jangan kata sebut lagi, brand. iya Sebut brand. jangan ya, pokoknya dengan dia ya, rasanya dia ngomong ini, cara aku minta maaf, dia ngadep ke jendela, kaki diangkat, Cara dia minta maaf. enggak dia, enggak, maksudnya tuh dia tuh lagi ngodot, pas aku di belakang dia, terus dia ngomong cek nih, ngapain kau kesini? Minta maaf bu, terus gitu ya, tahu salahnya apa? Dia bingung lah. Terus masih jumpai kau? Ibu tuh takut, karena kau tuh punya kelebihan. Iya kali, aku udah tahu kelebihanku di mana. Terus ibu ngomong, kau tuh punya kelebihan, banyak yang seneng dengan kau. Loh, siapa pikir aku kan? Makanya kau hati-hati gitu. Tapi aku yang dengan gobloknya aku nanya dan polosnya aku nanya, bu di sana kemarin tuh aku nyinggung, udah aku sebut lagi. Yang kemarin lama harus kau sebutin lagi. Nah itu di sana tuh aku nengok. Nah ya karena itu mungkin ya. Saya tuh banyak suka sama kau tuh dari dunia yang. Oh jadi banyak yang narik kau kayak gitu. Iya. Jadi ceritanya itu ya, ceritanya. Nah sudah dari sana, maafan kan? Maafan, baik itu ceritanya, baik sudah balik lagi seperti semula. Aku sudah paham aslinya ibu tuh cak mano, orangnya memang orang pinter, ternyata ibu tuh galak ngobati wong. Jadi dia bisa menyembuhkan dari ludah dia nyirih dulu tuh, nyirih dia. Terus ludahnya itu disembuhkan ke luka wong atau ke wong yang butuh lah. Jadi selama aku kenal dia tuh banyak loh pasien-pasien yang dia nih cak ini galak di Jampenya juga. Jadi aku pernah nginep di sana tuh ya dengan kawan-kawan aku, sampai segitunya, sampai nginep loh, sampai nginep, tapi seolah-olah di rumah itu cuma kami bertiga wae, kate uang. Kok bisa? Padahal rame uang situ. Ya kan uang di situ banyak. Ya, kok bisa kayak sunyi ya? Aku udah tahu. Tapi pada saat kalian nginep di situ, kalian lihat gak orang-orang dalam situ ada? Tapi aku ada sekali nginep ya, lagi tidur dengan kawan-kawan yang bertiga. Aku bangun tengah malam, ceritanya. Sekitar jam 2, jam 1. Jam 1. Nah, jam 1 ya, anggaplah jam 1 nih. Ini lah netral lagi ya. Ya benar. Nah, jadi jam 1 ngobrol, tiba-tiba bangun jam 1. Nengok kawan aku tidur galau. Nengok ada uang berbaju kimono, palanya sebesar kipas. Allahu Akbar. Serius? Ya Allah. Kaget aku sumpah. Itu kau tidur di kamar? Enggak, kami tuh kan dia tuh ada berapa kamar ya? Ada 1, 2, 3 kamar. Kau kamar di dekat? Aku bukan di kamar, di mana kau? Di ruang tamu. Kami tuh ngelepak di ruang tamu. Pas kau bangun, posisi yang kau tampak itu tuh di mananya? Depan pintu keluar. Kami tuh kan
kami tuh kan tidurnya kakinya ngarah ke ngarah ke pintu. Pamali itu. Iya po. Pamali Iya, itu. kan mana tahu zaman Pamali. itu kan. Tidur arah pintu tuh pamali loh. Oh iya po. Orang yang bisa lihat jadi bisa lihat. Kalau sekiranya itu kayak gitu nah. Nah jadi Nah, ngarah pintunya, yang ngarah tangga turun tadi. Cak mana ya ngomong kenya. Pokoknya cak itulah ya. nah. Kira-kira tangga, terus ada teras dikit. Cak rumah-rumah wong di dosen zaman dulu. Nah, Tahu sih. kau bayangkan 2010 sudah tidak ada, dia udah kate listrik. Kalau ada listrik, gensetnya dihidupin. Ya. Itu genset ya. Zaman itu kan, Atau kamu tajam. jadi kan zaman sekarang kan balik lagi ke cerita. Di situ besoknya cerita aku. Aku semalam jangan dicerita ke kata itu ibu lah tahu. Dia ngomong kayak gitu. Tahu dia. Ibu lah tahu. Tahu Itu dia. putri kipas. Setiap apa yang nak aku cerita ke ibu Jangan itu di- tahu. Bisa tahu dia. Aku udah tahu. Atau mungkin dia tidak tidur ibu itu. Ibu itu tuh bisa tidur sudah subuh. Ya Allah, serius. Serius. Bangun jam? Tidak bangun. Dia udah tidur. Hah? Dia sudah subuh baru tidur. Habis subuh dia tidur, bangun jam? Aku udah tahu. Ya Allah. Rasanya dia minim deh tidur. Tidak capek badannya tuh. Dan anehnya ibu itu masih awet muda sampai sekarang. Masih umur muka dia tuh masih kayak dulu. Masih. Serius. Masih. Aduh, aku udah kata lagi fotonya. Itu 2 tahun yang lewat. Udah pernah ketemu? Dia sempat sama aku kemarin. Sempat berapa bulan lah. Oh. Masih segar pokoknya. Awet muda. Berarti dia aduh itu dia tuh. Udah tahu juga sih. Awet muda tuh buat awet muda. Tapi aku seingat aku dia pernah pengalaman ini udah aku bikin emang adunya. Asli real. Nah, realnya Ya orangnya masih hidup. masih Keren. keren. Maksudnya tuh perjalanan kau tuh keren. Berjalan Maksudnya tuh keren loh. keren. Ya, tapi kan itu kan secara tidak sengaja ya. Secara tidak sengaja. Aku Kuat loh fisiknya maksudnya itu. Fisik kau tuh kuat, mental kau kuat. ya kalau dia mau kuat ya kuat Nah sih. itu. Banyak orang tuh Tapi kan tidak kuat jadi. gila. Nah benar. Ya karena hampir mungkin karena aku kan sempat teriak di bawah sempat teriak aku. Bukan lebih gila karena yo gila tuh karena kita cuman kita dewe yang bisa nengok orang nggak bisa. Ya Itulah kali. ketakutan tadi kan sebenarnya kan. Iya. Benar, Tapi ya memang seiring waktu bisa. aku membiasakan diri Berani. dengan yang cak itu. Bisa berani ya. Bisa berani kayak gitu ya. Nah dan itu bersambung. Bersambung guys.